Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat 5 waktu adalah kewajiban bagi setiap Muslim, dan meninggalkannya tanpa uzur jelas akan berdosa. Dosa meninggalkan salat 5 waktu ini sangat besar. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dalam kitab As-Shalah, kaum muslimin sepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar. Dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dosa besar adalah setiap dosa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan neraka kepada orang-orang yang melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut, atau dia berjanji akan mengazabnya. Dosa meninggalkan sholat ini juga dijelaskan dalam salah satu firman-Nya yang berbunyi, selain itu, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat termasuk orang kafir. Perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah mengenai sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Imam Ahmad juga meriwayatkan dalam hadisnya yang lain, siapa yang menjaga sholat 5 waktu, baginya cahaya, bukti, dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti, juga tidak mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Ia akan bersama Qarun, Fir'aun, dan Haman. Dalam Mi'rajnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melihat suatu kaum yang mengerikan. Selain mendapatkan perintah sholat 5 waktu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkesempatan untuk melihat-lihat keadaan neraka bersama malaikat Jibril saat melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sebagian besar penghuni neraka adalah perempuan. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat isi neraka, terlihat api membara sangat besar seolah dapat membakar apa saja yang masuk ke dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melihat manusia dalam berbagai bentuk, seperti manusia dengan bibir unta. Mereka terlihat mengangkat sebongkah api dan memasukkannya ke dalam mulut mereka, yang kemudian keluar dari dubur mereka. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa mereka? Dan malaikat Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang makan harta anak yatim dengan zalim. Beliau juga melihat manusia-manusia menyerupai unta yang kebingungan. Malaikat Jibril lantas menjelaskan bahwa mereka adalah pemakan harta riba. Mereka memotong-motong lidah dan bibirnya sendiri dengan menggunakan gunting dari besi. Setiap kali lidah dan bibirnya terpotong, setiap kali itu pula bibir dan lidahnya kembali seperti sedia kala, lalu dipotong lagi, dan seterusnya. Rasulullah pun kembali bertanya kepada Jibril, siapakah mereka? Jibril menjawab, mereka adalah penceramah dan ahli pidato fitnah yang kerjanya menyuruh orang mengerjakan sesuatu, tapi mereka tidak melakukannya. Mereka orang yang suka ceramah, tetapi tidak sesuai dengan kata dan perbuatannya. Kemudian Rasulullah melihat seekor banteng besar keluar dari dalam perut. Banteng itu ingin masuk lagi, tapi tak bisa. Hal tersebut membuat Rasulullah terheran-heran. Maka beliau kembali bertanya kepada Jibril dan menjawab, ia adalah perumpamaan orang yang berjanji dan bersumpah, tapi tak mampu ditunaikan. Ada kisah menarik tentang siksaan orang meninggalkan sholat
yaitu ditemani oleh seekor ular besar. Sajaul al-Aqra adalah sebutan untuk ular mengerikan yang menjadi teman di alam kubur. Ular ini diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiksa orang-orang Muslim yang melalaikan sholat. Perintah mendirikan sholat termaktub dalam beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat juga menjadi ibadah wajib yang harus dikerjakan seorang Muslim. Dijelaskan beberapa hukuman yang akan menimpa orang-orang yang meninggalkan sholat. Hukuman yang menimpanya di kubur adalah sempitnya kubur sehingga tulang-tulangnya hancur tak karuan. Di alam kuburnya juga kelak akan dinyalakan api yang membara siang dan malam. Tak hanya itu, orang-orang yang meninggalkan sholat juga akan ditemani seekor ular yang bernama Sajaul al-Aqra. Ular ini memiliki 2 bola mata dari api, kuku-kukunya dari besi, dan panjang tiap kuku sejauh perjalanan 1 hari. Ular itu akan terus-menerus menyiksa si mayat sambil berkata, "Akulah Sajaul al-Aqra." Suaranya bagikan gemuruh halilintar. Si ular berkata, "Aku diperintah oleh Tuhanku untuk memukulmu atas kelakuanmu yang menunda-nunda sholat subuh sampai terbit matahari. Juga sholat zuhur yang kau tunda-tunda sampai waktu sholat asar. Juga atas sholat asar yang kau tunda-tunda sampai waktu maghrib. Juga maghrib yang engkau tunda-tunda sampai isya. Dan isya yang engkau tunda-tunda sampai subuh. Demikianlah seterusnya siksaan oleh Sajaul al-Aqra hingga hari kiamat." Di dalam neraka jahanam terdapat wadah atau lembah yang di dalamnya terdapat ular-ular berukuran sebesar tengkuk unta dan panjangnya sebulan perjalanan. Kerjaannya tiada lain kecuali menggigit orang-orang yang tidak mengerjakan sholat semasa hidup mereka. Bisa ular itu juga dapat menggelagak di badan mereka selama 70 tahun sehingga hancur seluruh daging badan mereka. Kemudian tumbuh kembali pulih, lalu digigit lagi, dan begitulah seterusnya. Maksud hadis orang yang meninggalkan sholat akan Allah hantarkan kepadanya seorang ular besar bernama Sujaul Aqra, yang matanya memancarkan api, mempunyai tangan dan berkuku besi dengan membawa alat pemukul dari besi berat. Sesungguhnya Allah berfirman tentang orang yang menyia-nyiakan sholat, "Apakah yang memasukkan kalian ke dalam neraka sakar?" Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat." Quran Surah Al-Muddathir ayat 42 sampai ayat 43. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dari mengerjakan sholatnya. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4 sampai 5. Ibnu Qayyim menyebutkan, seseorang yang meninggalkan sholat wajib terjatuh pada dosa yang amat sangat besar, lebih besar dari dosa membunuh jiwa yang haram dibunuh, dosa mengambil harta dengan batil, dosa berzina, dosa mencuri, dan dosa meminum minuman keras. Meninggalkan sholat akan mendapat hukuman dari Allah, kemurkaannya, serta akan dihinakan baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita bukan termasuk orang yang meninggalkan dan melalaikan sholat. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang tetap mendirikan sholat. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.